Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, dan udah share. Bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku menghempaskan tubuhku berat di atas sebuah ranjang empuk. Perjalanan yang harus aku tempuh dari kotaku menuju kota Jakarta ini cukup membuatku sedikit merasa lelah. Apalagi ini pertama kalinya aku naik pesawat. Dan pertama kalinya juga aku melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota kelahiranku. Ya, aku memutuskan untuk menerima tawaran Mas Taslim untuk ikut dengannya ke Jakarta dan bekerja sebagai asisten pribadinya. Aku sebenarnya tidak tahu apa-apa soal pekerjaan seorang asisten artis terkenal seperti Mas Taslim. Nanti kamu bisa sekalian belajar apa-apa saja tugas seorang asisten itu, jawab Mas Taslim saat aku mempertanyakan hal tersebut ketika di perjalanan tadi. Selain kamu, aku kan juga punya seorang manajer, jadi tugas kamu sebenarnya tidak terlalu berat. Yang penting kita bisa selalu bersama-sama, lanjut Mas Taslim lagi. Aku tahu, tujuan utama Mas Taslim mengajak aku ikut dengannya ialah agar kami tetap bisa bertemu setiap hari. Dan sebenarnya itu juga yang aku inginkan. Tapi sebagai seseorang yang diberi gaji, tentu saja aku harus bekerja secara profesional. Apalagi Mas Taslim sudah berbuat banyak padaku sebelum kami berangkat ke Jakarta. Mas Taslim memberiku sejumlah uang untuk biaya berobat ayah ke rumah sakit. Uang itu cukup banyak, meski Mas Taslim tidak meminta aku untuk mengganti uang tersebut. Anggap saja itu hadiah dariku, karena sebelum aku jadi seperti sekarang, kamu dulu juga sering membantuku. Jelas Mas Taslim saat aku mempertanyakan tentang uang tersebut. Ayah sudah mulai membaik karena sudah mendapat pengobatan dari rumah sakit. Karena itu juga aku memutuskan untuk menerima tawaran Mas Taslim. Setidaknya aku tidak perlu terlalu mencemaskan keadaan di rumah. Meski tentu saja aku akan tetap mengirimkan sebagian dari gajiku untuk membantu keluargaku. Aku menarik napas dalam sambil memejamkan mata. Ranjang yang aku tempati terasa begitu nyaman. Jauh lebih nyaman dibandingkan ketika aku berada di rumahku. Mas Taslim memang menyediakan sebuah kamar untuk tempat aku tinggal di rumahnya. Rumah itu sangat besar. Ada beberapa orang pembantu yang tinggal di sana. Dan Dina, adiknya Mas Taslim, juga tinggal di sana. Kamar yang aku tempati cukup luas. Kamar itu berada di lantai atas, berada tepat di samping kamar Mas Taslim. Kamu anggap aja seperti rumah sendiri ya, Al.
ucap Mas Taslim tadi saat mengantar aku ke dalam kamar. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa tanya langsung sama Bisumi. Ia asisten pembantu di rumah ini. Jelas Mas Taslim melanjutkan. Sekarang kamu istirahat dulu, besok kita bicarakan lagi soal pekerjaan kamu. Lanjutnya lagi. Setelah berkata demikian, Mas Taslim lalu pamit untuk beristirahat di kamarnya. Perkenalkan, ini Mas Anto. Dia yang sudah menjadi manajerku sejak awal. Ucap Mas Taslim keesokan paginya. Kamu nanti bisa belajar banyak darinya. Lanjutnya lagi. Mas Anto yang mengatur semua jadwalku dan juga mengurus segala kontrak kerjaku. Mas Taslim berucap lagi setelah aku dan Mas Anto saling berkenalan. Nanti kamu yang akan menghandle segala keperluanku untuk manggung. Pekerjaan kamu lebih kepada urusan personalku. Lanjutnya lagi. Termasuk mengingatkan Mas Taslim untuk kontrol rutin pengobatan kakinya dan juga mengingatkan untuk selalu meminum obatnya tepat waktu. Dina ikut menimpali pembicaraan tersebut. Selama ini aku yang melakukannya. Lanjut Dina lagi. Karena sekarang aku sudah mulai sibuk di kampus, jadi tugas itu aku serahkan sepenuhnya padamu, Al. Ucap Dina lagi dengan sedikit mengerlingkan mata. Kamu tenang aja, nanti kamu juga dibantu sama teman tim lainnya kalau soal urusan peralatan manggung Mas Taslim. Kali ini Mas Anto yang berbicara. Mas Anto kalau kuperkirakan sudah berumur kurang lebih 35 tahun. Menurut ceritanya, ia juga sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Mas Anto memiliki paras yang oriental, dengan matanya yang sedikit menyipit, apalagi saat ia tertawa. Mas Anto terlihat mungil dengan tubuh pendeknya, namun ia terlihat pintar dan lincah. Setelah perkenalan singkat itu, kami mulai disibukkan dengan kegiatan konser Mas Taslim selanjutnya yang akan diadakan malam nanti. Sebenarnya segala persiapan mereka sudah cukup matang. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kami lakukan sebagai perbaikan. Aku mulai berkenalan dengan beberapa orang yang terlibat dengan konser Mas Taslim malam itu. Aku mencoba belajar banyak hal dari pekerjaan baruku tersebut. Meski aku kesulitan awalnya, namun Mas Taslim selalu punya cara untuk memberikan aku spirit agar tetap bersemangat. Ia kadang-kadang mengirimkan aku sebuah emoticon senyum melalui WhatsApp-nya. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Setidaknya sekarang, aku bisa hampir setiap saat bisa menatap wajah teduh dan indah itu. Melihat senyumnya yang selalu manis di mataku. Hatiku selalu berbunga-bunga setiap kali Mas Taslim menatapku dengan mata indahnya. Walau kami tidak bisa saling bermesraan, namun setidaknya kami bisa saling memberi support. Cinta bukan hanya soal kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan hati. Meski raga kami tidak bisa selalu saling berdampingan, tapi aku yakin hati kami selalu saling mengingat. Hari-hari kembali terasa indah bagiku. Kesibukanku bersama Mas Taslim membuat waktu terasa begitu cepat berlalu. Aku juga sering ikut Mas Taslim keluar kota untuk beberapa konsernya. Ada malam-malam tertentu, kami sering menghabiskan waktu berdua. Jika kami tidak punya kesempatan di rumah, maka saat di luar kotalah kami memanfaatkan kesempatan untuk tidur di kamar hotel yang sama. Jika di rumah, Mas Taslim sering mencuri-curi waktu untuk menyelinap ke kamarku malam-malam. Kami selalu memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menumpahkan segala hasrat kami yang sudah terpendam. Kami saling bergumul dan bermesraan dengan penuh cinta.
Aku selalu merasa melayang setiap kali Mas Taslim melakukan hal tersebut. Rasanya dunia begitu sempurna. Aku, bak musafir yang menemukan setetes air di tengah gurun pasir setiap kali kami saling bercumbu. Aku tidak ingin melewatkan sedetik pun kemesraan kami. Aku selalu berusaha menikmatinya. Demikian juga Mas Taslim. Ia selalu berhasil membuatku mengalami sebuah pendakian yang indah dan sempurna. Hati kami menyatu. Raga kami tak ingin saling melepaskan. Kebahagiaan itu hanya milik kami. Kesempurnaan itu hanya milik kami berdua. Aku berharap tidak ada lagi air mata duka di antara kami. Aku berharap cinta kami tetap menyatu selamanya, meski apapun yang akan terjadi. Berbulan-bulan aku menjalani hari-hari indahku bersama Mas Taslim. Berbulan-bulan aku bekerja dengannya, dan sebagian dari hasil kerjaku aku kirimkan pada ibu. Hingga suatu saat. Tapi ini demi menunjang karir Mas Taslim. Itu suara Mas Anto. Kami ngobrol bertiga di ruang kerja Mas Taslim. Tapi aku tidak menyukai Devina, Mas Anto, ucap Mas Taslim membalas. Itu tidak penting, Mas Taslim. Para penggemar menginginkan kalian untuk segera jadian. Mas Anto berucap pelan. Lagian selama ini, orang-orang tidak pernah melihat Mas Taslim pacaran. Mereka ingin Mas Taslim dan Devina segera berpacaran. Lanjut Mas Anto. Kali ini Mas Taslim terdiam. Ekor matanya menatap ke arahku. Devina itu adalah penyanyi baru yang sedang naik daun. Devina dan Mas Taslim memang sekarang sering duet berdua. Mereka terlihat dekat ketika di depan kamera. Dan dari yang aku perhatikan, Devina sebenarnya menyukai Mas Taslim. Yah, siapa yang tidak suka dengan Mas Taslim? Semua cewek berharap bisa menjadi pacarnya, termasuk Devina. Kalian berdua harus jadian agar orang-orang tidak kecewa. Dan tentu saja itu semua akan sangat menunjang karir kalian berdua. Orang-orang akan selalu mengikuti perkembangan hubungan Mas Taslim dan Devina. Mas Anto berujar lagi. Ia terlihat sangat berusaha meyakinkan Mas Taslim. Aku harus memikirkan hal ini dulu, Mas Anto. Aku nggak mau terlalu gegabah. Ucap Mas Taslim akhirnya setelah ia terlihat berpikir sejenak. Aku sejak tadi hanya menundukkan kepala. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Lagi pula Devina itu gadis yang cantik dan juga sangat baik. Masa iya Mas Taslim mau melewatkan gadis seperti itu? Ujar Mas Anto lagi. Iya, aku tahu Mas Anto. Tapi ini masalah perasaan. Ucap Mas Taslim terdengar parau. Abaikan dulu soal perasaan Mas Taslim. Yang penting sekarang bagaimana caranya agar karir Mas Taslim tetap cemerlang dan tetap bertahan. Siapa tahu nanti Mas Taslim bisa benar-benar jatuh cinta pada Devina. Lanjut Mas Anto lagi. Mas Taslim kembali terdiam. Ia terlihat menarik napas berat. Ingat Mas Taslim, sekarang mulai banyak bermunculan penyanyi baru. Hal itu bukan tidak mungkin bisa membuat Mas Taslim tenggelam dari dunia tarik suara. Tapi kalau Mas Taslim mau mengikuti anjuran saya yakin karir Mas Taslim bisa bertahan lama. Setelah berucap demikian, Mas Anto pun pamit untuk pulang dan meninggalkan kami berdua. Ini hanya pura-pura, Al. Ini hanya di depan kamera. Lagi pula, setidaknya ini bisa menutupi siapa aku sebenarnya. Suara Mas Taslim serak. Saat itu kami berada berdua di dalam kamarku. Aku langsung menolak keinginan Mas Taslim untuk menjalin hubungan dengan Devina, seperti yang disarankan Mas Anto. Orang-orang juga mulai penasaran kenapa aku tidak pernah terdengar pacaran selama ini. Apalagi saat ini usiaku sudah hampir kepala 3.
Setidaknya orang-orang harus tahu kalau aku ini laki-laki normal. Mas Taslim melanjutkan. Tapi aku tidak sanggup melihat Mas bermesraan dengan orang lain, Mas. Itu terlalu menyakitkan bagiku. Suaraku mulai serak. Hatiku tidak bisa menerima begitu saja hal tersebut. Biar bagaimanapun, aku sangat mencintai Mas Taslim. Itu tidak akan merubah apapun, Al. Percayalah, aku hanya mencintai kamu. Tidak akan ada yang bisa mengubah perasaanku padamu, Al. Mas Taslim perlahan mendekap tubuhku dari belakang. Aku membiarkan Mas Taslim melakukan hal tersebut. Aku selalu merasa nyaman setiap kali Mas Taslim melakukannya. Aku sangat mencintai kamu, Al. Tapi jika aku terus menjomblo, orang-orang akan semakin curiga dengan kedekatan kita, Al. Mas Taslim berbisik. Aku sekali lagi menarik napas dalam. Berat rasanya untuk memenuhi permintaan Mas Taslim kali ini. Tapi aku juga tidak boleh egois. Aku harus memikirkan Mas Taslim juga. Aku dan Devina tidak akan melakukan apapun, Al. Kami hanya pacaran, dan harus terlihat mesra, terutama di depan para wartawan. Untuk urusan ranjang, aku pasti lebih memilih untuk bersama kamu, Al. Mas Taslim terus berbisik di telingaku yang membuat hatiku kian luluh. Mas Taslim mengecup bahuku lembut, tangannya semakin erat mendekapku. Aku akhirnya hanya pasrah. Aku juga tidak ingin kehilangan Mas Taslim. Tapi pada kenyataannya, hubungan kami sampai kapanpun tetap akan hanya menjadi sebuah rahasia. Kamu mau kan, Al? Tanya Mas Taslim meyakinkan. Aku memutar kepala, wajah kami menjadi saling berdekatan. Wajah sendu itu terlihat sangat tampan di mataku, terutama jika berada sedekat ini. Aku elus pipi Mas Taslim, lalu mengecup pipi itu dengan lembut. Jika itu yang terbaik bagi Mas Taslim, aku berusaha untuk ikhlas, Mas. Ucapku lembut. Ini bukan yang terbaik, Al. Tapi ini memang harus aku lakukan. Balas Mas Taslim sambil perlahan mendekatkan bibirnya. Untuk kesekian kalinya malam itu, kami pun kembali berlayar bersama. Tapi kali ini rasanya berbeda. Aku merasa seakan-akan ini adalah kali terakhir kami punya kesempatan melakukannya. Sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Mas Anto, Devina, dan juga Mas Taslim, mereka berdua, Mas Taslim dan Devina pun resmi berpacaran. Bahkan Mas Anto dengan tegas mengumumkan hal tersebut kepada para wartawan. Semua orang terlihat bahagia mengetahui hal tersebut, tak terkecuali Dina, adik Mas Taslim. Tapi aku justru merasakan hal yang sebaliknya. Aku merasa terluka dan kecewa. Sakit rasanya melihat Mas Taslim bermesraan dengan orang lain. Namun aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya berharap Mas Taslim akan menepati janjinya. Hari-hari selanjutnya, Mas Taslim dan Devina jadi semakin sering bersama. Mereka juga terlihat semakin mesra. Mas Taslim jadi jarang punya waktu denganku sekarang. Ia semakin sibuk dengan karirnya yang ternyata seperti yang Mas Anto katakan memang semakin membaik. Mereka berdua tiba-tiba menjadi pusat perhatian publik. Banyak dari para netizen yang berharap mereka untuk segera menikah. Pasangan yang serasi, semoga langgeng sampai akad. Begitu salah satu komentar netizen yang aku baca di postingan Instagram Mas Taslim. Hatiku semakin terhiris menyadari hal itu. Rasanya begitu sakit. Maaf ya Al, aku jadi sering mengabaikanmu sekarang, ucap Mas Taslim ketika akhirnya kami punya kesempatan untuk berdua. Aku tidak tahu, apa aku harus marah pada Mas Taslim? Apa aku harus membencinya? Tapi cintaku terlalu besar untuk bisa membencinya.
Selama ia masih punya waktu denganku, aku akan mencoba untuk menerima semuanya. Apa Mas mencintai Devina? Tanyaku tiba-tiba. Aku tidak tahu mengapa aku harus mempertanyakan hal tersebut. Mungkin rasa cemburuku yang mendorongnya. Mas Taslim tersenyum kecut melihat raut wajah cemburuku. Aku tidak bisa mencintai siapapun di dunia ini selain kamu, Al. Ucapnya terdengar mesra. Aku merinding mendengar kalimat Mas Taslim barusan. Seandainya ucapan itu benar-benar dari hati Mas Taslim, betapa beruntungnya aku. Tapi cinta saja tidak cukup, Al, untuk membuat kita bisa menyatu. Lanjutnya kemudian. Kita harus juga mendapat persetujuan semua orang, karena kita hidup di antara orang-orang yang peduli dengan kita. Mas Taslim tiba-tiba menghela napas. Dan sayangnya, hal itu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Tidak akan ada seorang pun yang setuju dengan hubungan kita, Al. Mas Taslim melanjutkan. Jadi, Mas Taslim ingin mengakhirinya? Tanyaku spontan. Selama kamu masih mau bertahan dengan keadaan hubungan kita seperti ini, tidak ada yang ingin aku akhiri, Al. Hanya saja kamu harus lebih banyak bersabar, karena hubunganku dengan Devina semakin lama akan semakin serius. Balas Mas Taslim. Apa Mas Taslim akan menikahi Devina? Tanyaku lagi. Iya. Sebagai laki-laki, aku memang harus menikah, Al. Dan sepertinya Devina gadis yang baik, meski aku sebenarnya tidak pernah mencintainya. Mas Taslim menjawab sambil memejamkan mata. Ia seperti terlihat sedang menahan sesuatu di dalam hatinya. Itu artinya Mas membohongi Devina dan juga semua orang, ucapku ringan. Bahkan aku selalu membohongi diriku sendiri, Al. Setiap hari aku melakukan hal tersebut. Namun beginilah kehidupan. Segala yang terjadi tidak selalu seperti yang kita inginkan. Suara Mas Taslim mulai sedikit parau. Aku tahu kita saling mencintai, Al. Aku juga tahu kalau kamu sangat mencintaiku. Tapi sekali lagi, itu semua tidak cukup, Al. Aku terenyuh mendengar kalimat Mas Taslim barusan. Iya benar, hubungan yang terjalin di antara kami tidak akan pernah sampai kemana-mana. Meski kami saling mencintai, meski kami saling ingin memiliki. Tapi cinta yang tidak mendapat restu dari siapapun bukanlah cinta yang layak untuk diperjuangkan. Cinta kami tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Namun, hubungan Mas Taslim dan Devina adalah keinginan banyak orang. Mas Taslim dan Devina akhirnya menikah beberapa bulan kemudian. Tidak ada yang salah dengan pernikahan itu. Semua orang berbahagia melihatnya. Semua orang memberi ucapan selamat kepada mereka berdua. Dan aku berusaha setegar mungkin menerima kenyataan pahit itu. Aku tidak ingin menangis lagi. Sudah hampir seminggu ini, aku selalu menangis setiap malam. Membayangkan Mas Taslim berada dalam dekapan orang lain adalah hal paling menyakitkan sepanjang perjalanan hidupku. Tapi aku bisa apa? Jika kekuatan cinta bahkan tidak bisa membuat kami menyatu. Mas Taslim berhak untuk bahagia, meski aku tahu hatinya juga terluka dengan semua ini. Aku masih ingat ketika seminggu menjelang pernikahannya, Mas Taslim masuk ke kamarku. Maafkan aku, Al. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Suara Mas Taslim serak. Aku tahu ini menyakitkan bagimu. Aku juga tahu kalau kamu pasti sangat menderita dengan semua ini. Tapi seandainya engkau tahu bahwa betapa beratnya ini semua bagiku, bahwa betapa aku tidak ingin hal ini terjadi. Mas Taslim menahan napas. Mungkin aku salah.
Mungkin juga aku terlalu lemah sebagai laki-laki, tapi aku juga tidak ingin mengingkari takdirku, Al. Aku hanya berharap agar kamu bisa mengerti. Mas Taslim melanjutkan kalimatnya meski sebulir air mata jatuh membasahi pipinya. Aku tak tega melihat Mas Taslim seperti itu. Aku selalu tak tega melihatnya menangis. Bukan salah Mas Taslim jika ia harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Bukan salahku juga yang terlanjur hadir di dalam hidupnya. Bukan salah takdir juga yang terus memaksa kami untuk bisa menerima kenyataan. Jikapun ada yang harus dipersalahkan, mungkin cinta kami yang salah berlabuh. Aku menarik napas kembali. Kali ini lebih panjang. Sepanjang torehan luka yang menyayat hatiku saat ini. Aku sekali lagi menatap kemeriahan pesta pernikahan Mas Taslim dan Devina dari kejauhan. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Hatiku sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Aku tak mampu mempertahankan cintaku pada Mas Taslim. Terlalu besar resiko yang harus kami tanggung jika kami tetap nekat untuk terus bersama. Aku bisa saja untuk terus menjalin hubungan dengan Mas Taslim, meskipun ia sudah menikah nantinya. Kami mungkin saja masih punya kesempatan untuk berduaan nantinya. Tapi, jujur saja, aku tidak ingin berbagi Mas Taslim dengan siapapun. Aku hanya ingin memilikinya sendiri. Namun, jika aku tidak mampu memilikinya sendiri, maka aku lebih memilih untuk tidak lagi bersamanya. Dan karena itu juga, aku memutuskan untuk pergi dari rumah Mas Taslim, pergi dari kehidupannya, dan berusaha sekuat mungkin untuk pergi dari hatinya. Kamu yakin, Al, untuk berhenti dari pekerjaanmu? Suara Dina mengagetkanku saat aku sedang mengemasi barang-barangku untuk segera pergi dari rumah itu. Iya, aku yakin, Din. Keluargaku sangat membutuhkanku saat ini. Jawabku berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi kenapa harus sekarang, Al? Kenapa nggak tunggu pesta Mas Taslim selesai dulu? Tanya Dina lagi. Aku harus buru-buru, Din. Sampaikan permintaan maafku pada Mas Taslim ya. Jawabku seadanya. Dina pun segera beranjak dari kamarku. Ia harus segera kembali ke pesta. Aku pun bergegas berkemas. Setelah cukup yakin tidak ada barang yang tertinggal, aku segera keluar dari rumah itu secara diam-diam lewat pintu samping. Tiket pesawat memang sengaja aku pesan sejak tadi malam. Aku tidak sanggup lagi terus di sini. Rasanya terlalu sakit bagiku. Sesampai di luar, aku segera membuka aplikasi ojek online untuk mengantarku ke bandara. Sampai di bandara, aku berniat hendak masuk ke ruang tunggu saat tiba-tiba sebuah suara memanggilku dengan keras dari luar. Aldi, tunggu. Itu suara Mas Taslim. Ia tiba-tiba datang dengan napas terengah dan masih memakai pakaian pengantinnya. Mas Taslim? Tanyaku setengah tak percaya. Aku mohon, Al, kamu jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, ucap Mas Taslim dengan napasnya yang masih terengah-engah. Beberapa orang yang berada di pintu masuk memperhatikan kami. Aku akan lakukan apapun, Al, tapi kamu jangan pergi ya, ucap Mas Taslim lagi dengan nada memohon. Ia mengabaikan perhatian orang-orang yang berada di sana kepada kami. Aku terpaku, tidak tahu harus mengatakan apa. Aku juga tidak ingin berdebat dengan Mas Taslim saat itu. Aku tidak ingin orang-orang akan berpikir aneh-aneh tentang kami. Aku nggak bisa, Mas. Aku harus pergi. Aku berusaha memelankan suaraku agar tidak terdengar siapa-siapa. Jangan, Al. Aku mohon. Jika kamu ingin hubungan kita diketahui semua orang, aku akan mengumumkannya sekarang. Suara Mas Taslim terbata. Aku semakin tak tega melihatnya. Mas, jangan melakukan tindakan bodoh, Mas, ucapku akhirnya. Aku tidak peduli, Al. Jika hal itu bisa membuat kita tetap bersama, aku akan melakukannya. Balas Mas Taslim tegas. Aku mohon, Mas,
jangan lakukan hal itu. Aku pasti kembali, Mas. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri, ucapku pelan. Kamu jangan membohongiku, Al. Aku tahu kamu ingin meninggalkanku kan? Suara itu semakin menghibah. Aku mulai merasa tak nyaman. Orang-orang semakin ramai memperhatikan kami. Oke, Mas. Aku akan ikut Mas pulang sekarang. Tapi aku mohon, Mas jangan melakukan tindakan bodoh di sini ya. Aku berujar sambil menarik tangan Mas Taslim untuk segera pergi dari situ. Mas Taslim terlihat tersenyum bahagia. Aku janji, aku akan menceraikan Devina setelah beberapa bulan pernikahan kami. Hanya saja kamu harus sabar, Al, ucap Mas Taslim ketika kami sudah berada di dalam mobilnya. Jika pernikahanku dengan Devina bisa menarik perhatian para netizen, aku yakin perceraianku nantinya juga pasti akan menarik perhatian mereka. Dan itu artinya karirku di dunia tarik suara akan tetap bertahan tanpa aku harus kehilangan orang yang paling aku cintai. Lanjutnya lagi, yang membuatku terdiam dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Jika cinta Mas Taslim begitu kuat, tak ada alasan lagi bagiku untuk pergi meninggalkannya. Apapun risikonya nanti, aku akan menghadapinya selama aku masih bisa mendapatkan Mas Taslim. Mas Taslim tiba-tiba menyentuh tanganku lembut sambil ia terus menyetir mobilnya. Aku tersenyum menatap wajah teduh dan menenangkan itu. Aku akan bersabar untuk sebuah kebahagiaan yang telah menantiku di suatu waktu nanti. Saat cintaku dan cinta Mas Taslim akhirnya menyatu, tanpa ada yang bisa memisahkannya, sekalipun itu sebuah takdir. Karena aku percaya bahwa cinta yang tulus akan mampu mengalahkan takdir. Semoga saja.